Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa karena Tuhan yang beserta kita luar biasa. Saudara-saudara, hari-hari ini memang orang ketakutan dengan virus corona. Sebetulnya virus ini tidak hanya selalu mendatangkan yang tidak baik. Memang mendatangkan orang jadi sakit dan tidak sedikit yang terpapar bahkan yang meninggal dunia. Tapi virus ini juga, saudara-saudara, ada yang baik. Mulai menghentikan klub malam, kafe mulai tutup, tempat pelacuran mulai tidak dibuka, perjudian tidak ada orang yang pergi ke sana. Saudara-saudara, dan mulai orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari yang menakutkan ini, Tuhan telah berjanji lewat firman Tuhan yang beberapa minggu kita dengar bersama-sama. Orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan rangkap 4. Wow, luar biasa. Sehingga kalau hari ini kita aman oleh karena perlindungan dan pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan yang berjanji, saudara-saudara, pada waktu kita keluar rumah, baik pada waktu masuk ke dalam rumah, aman dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa. Ibadah yang hari-hari ini kita adakan, saudara-saudara, memang tidak seperti biasanya. Kita harus melalui ibadah lewat online. Sehingga kita akan membiasakan untuk menerima berkat Tuhan. Tidak hanya harus ada di gereja, tapi ada di rumah kita masing-masing. Untuk itu, pagi hari ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dan saya ingin mengajak Ibu Bapak bersama sidang jemaat membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Yosua pasal yang ke-21 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakannya demikian. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yaitu negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana, yaitu tanah Kanaan. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka orang Israel keamanan ke segala penjuru, tempat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Saudara-saudara, kabar baik yang sudah orang Israel alami, dan itu juga akan menjadi pengalaman kita bersama-sama. Hari ini kita akan mendengar dari pembacaan kita tentang semua janji Tuhan telah digenapkan. Waktu orang Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah Kanaan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan lewat Nabi Musa, lalu dilanjutkan kepada Yosua, tidak ada satupun janjinya yang tidak digenapkan. Dan inilah kabar baik, saudara-saudara, baik janji penyertaannya, baik janji perlindungannya, baik janji penjagaan dan berkat-berkatnya, bahkan pembelaan-pembelaannya. Hanya orang yang mengalami janji tersebut yang bisa bersaksi. Ya, hanya orang yang mengalami yang bisa cerita bahwa Tuhan baik. Itu kalau orang tidak mengalami, tidak akan pernah bisa cerita Tuhan itu baik. Yosua di usia tua, dia bersaksi kepada seluruh orang Israel bahwa semua yang telah dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada satupun yang tidak digenapkannya. Tidak hanya masuk ke tanah Kanaan, tapi waktu membagi-bagi tanah Kanaan kepada 12 suku tersebut atau 11 suku, dan Yosua mengalaminya. Saudara-saudara, setelah Yosua tua, setelah Yosua sudah hampir tutup mata, lalu dia bersaksi kepada seluruh orang Israel yang ayat yang telah kita baca. Semua yang telah dijanjikan oleh Tuhan
tidak ada yang tidak digenapkan. Yosua sejak umur 25 kurang lebih dia keluar dari tanah Mesir. Perjalanan 40 tahun di padang gurun, sudah 65 tahun kurang lebih. Setelah masuk ke tanah Kanaan, sudah 45 tahun. Sehingga di total hampir 110, dan itulah akhir hayat Yosua. Saudara-saudara, yang saya ingin tekankan di sini, seharusnya semakin umur kita harus semakin mengalami janji Tuhan, dan kita pasti mengamenkannya. Semakin tua, seharusnya semakin banyak janji Tuhan kita alami bersama-sama. Semakin lama menjadi orang Kristen, seharusnya semakin banyak janji Tuhan itu digenapkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada orang Israel yang mengalami dan ada yang tidak mengalaminya. Masalahnya kalau mengalami atau tidak mengalami, itu masalahnya ada di dalam diri kita. Kalau janji itu tidak dialami, itu bukan masalahnya ada di Tuhan. Karena yang berjanji pasti digenapkannya. Yang berjanji dapat dipercaya. Haleluya. Saudara-saudara, kalau janji itu tidak dialami, itu masalahnya ada di pihak kita, orang percaya. Kenapa janji itu hanya untuk Yosua dan Kaleb bin Nun? Kenapa tidak untuk yang lainnya? Sehingga hari ini kita mau belajar bersama-sama, saudara-saudara. Ya, Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna mendapatkan janji Tuhan yang di usia tua mereka bersaksi yang seperti demikian. Mari kita melihat, janji Tuhan itu tidak hanya yang baik-baik, tapi ada janji Tuhan yang tidak baik-baik juga akan digenapkan. Kita membaca dari pendahuluan kita pasal 23 ayat 14 berkata demikian. Pasal yang ke-23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala orang mati, orang fana. Sebab itu insaflah, kata Yosua, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. 15. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, maka yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai ia telah memunahkan kamu dari tanah yang baik, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Orang Kristen tidak seimbang, hanya seringkali ingin menerima janji yang baik-baik dari Tuhan. Padahal janji Tuhan itu ada yang plus, itu yang baik-baik. Yang min, itu yang tidak baik. Dan Alkitab yang kita baca, kedua-duanya digenapkan. Kedua-duanya terjadi. Saudara-saudara, namun Tuhan ingin kita mengalami janji Tuhan yang baik-baik. Yang setuju pasti berkata amin. Haleluya. Janji Tuhan ada yang baik maupun yang tidak baik, semuanya digenapkan. Puji Tuhan. Semuanya terjadi. Tentu kita ingin mengalami janji yang baik-baik, bukan? Oleh sebab itu, pada waktu orang Israel dipimpin Yosua menyeberang sungai Yordan, Musa sebelum tutup mata dia berpesan, Yosua, ada 2 gunung di seberang sungai Yordan. Satu namanya Gunung Ebal, satu namanya Gunung Gerisim. 6 suku diwakili 6 orang berdiri di Gunung Ebal, mengucapkan kalimat kutuk, supaya orang yang melanggar perjanjian itu terkutuklah, dan setiap apa yang dibaca mereka mengamenkannya. Demikian juga setelah itu naik ke atas Gunung Gerisim yang berisi janji-janji Tuhan, dan setiap kalimat janji itu diucapkan, orang Israel berkata amin, artinya setuju. Saudara-saudara, isi kutuk kita lihat, ya, itu berisi orang yang membuat patung ukiran yang disembah, terkutuklah, dan orang Israel berkata amin. Terkutuklah orang yang menghina dan yang tidak menghormati ibu bapaknya, lalu orang Israel berkata amin. Sebab itu sidang jemaat, berbahagialah kalau masih punya orang tua.
Sebab supaya kita belajar menghormati mereka. Terkutuklah orang yang menggeser tanah sesamanya manusia. Sebab itu orang Kristen tidak boleh menggeser tanah yang bukan haknya. Karena itu akan menjadi terkutuk di hadapan Tuhan. Terkutuklah orang yang membunuh orang. Terkutuklah orang yang makan suap untuk kejahatan. Dan terkutuklah orang yang mengalami penyimpangan seks yang ditulis dalam ayat ini. Saudara-saudara, kita lihat apa itu isi kutuknya. Alkitab menulis, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di desa. Wow, saudara-saudara. Dimanapun kita berada, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka terkutukan itu mengejar kita, baik yang di kota ataupun yang di desa. Bahkan dituliskan, terkutuklah pekerjaanmu. Bukankah kita ingin pekerjaan kita diberkati Tuhan? Pasti yang percaya berkata amin. Haleluya. Ya, terkutuklah buah kandunganmu. Dan terkutuklah waktu engkau keluar rumah. Dan terkutuklah engkau waktu masuk dalam rumah. Wah, saudara-saudara, janji Tuhan yang baik digenapkan. Janji Tuhan yang tidak baik juga digenapkan. Tentunya Tuhan mau kita mengalami janji Tuhan yang baik. Mari kita belajar hari ini mengapa hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Kenapa? Apa istimewanya Yosua bin Nun? Apa istimewanya Kaleb bin Yefune? Ada dua hal yang sore ini, pagi ini kita akan belajar bersama. Yang pertama, dalam Bilangan 32. Bilangan 32 ayat yang ke-10. Bilangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-10 berkata demikian. Bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang dijanjikan itu dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apa istimewanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune? Tidak ada istimewanya, sama orangnya. Tetapi ada yang beda dengan orang yang lain. Yaitu mengikut Tuhan dengan segenap hati. Marilah sidang jemaat, kita mau mengikut Tuhan tidak dengan setengah hati. Tidak dengan seperapat hati. Tapi seperti Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dengan sepenuh hati, agar semua janji Tuhan yang baik tergenapkan dalam hidupku dan hidupmu sementara ada di dalam dunia ini. Saya yakin kebalikan dari ayat tadi itu, terkutuklah kamu di kota, terkutuklah kamu di desa. Dan janji Tuhan, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa. Yang percaya akan berkata, amin. Saudara-saudara, wow, luar biasa. Diberkatilah pekerjaanmu. Bukankah itu kerinduan kita? Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkati waktu engkau keluar rumah. Diberkati waktu engkau masuk ke dalam rumah. Oleh sebab itu, marilah justru di saat-saat ada virus yang melanda dunia, kita mau memperbaiki pengiringan kita, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apa sih itu? Yaitu dengan full cinta Tuhan. Tidak setengah cinta Tuhan, tidak seperapat cinta kita sama Tuhan. Tapi sepenuh. Apa itu artinya? Artinya cinta Tuhan di waktu masih mulai usia muda sampai usia tua. Ada banyak waktu muda mengikut Tuhan. Tua, undur dan meninggalkan Tuhan. Itu tidak dengan segenap hati. Dari miskin sampai kaya. Waktu miskin begitu setia. Waktu kelimpahan berkat mulai lupa sama sang penciptanya. Baik di waktu sehat sampai di waktu sakit. Itu namanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Baik di waktu keadaan aman ataupun tidak aman. Saudara-saudara, Tuhan yang utama dalam hidup kita. Hari-hari ini kita tidak boleh takut dengan virus. Ya, karena Tuhan yang di dalam kita, yang berjanji beserta kita, Dia lebih besar dari segala virus yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu ibu bapak, cintalah Tuhan lebih dari dirimu sendiri. Itu namanya sepenuh hati. Ya jangan mencintai diri kita lebih dari Tuhan. Itu tidak sepenuh hati.
sehingga tidak mengalami janji-janji Tuhan. Marilah kita mau cinta Tuhan lebih dari keluarga kita. Ya, kita mesti cinta diri kita, kita mesti cinta keluarga kita, tapi kita mesti cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita mau cinta Tuhan lebih dari pekerjaan kita. Itu yang disebut dengan sepenuh hati. Yosua dan Kaleb bin Yefune mengalami itu semua. Dan saudara-saudara, luar biasanya, tidak hanya mereka berdua, tapi kita baca pasal 1 Ulangan ayat yang ke-36. Ulangan pasal 1 ayat yang ke-36 berkata demikian. Janji Tuhan itu tidak hanya untuk Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune saja, tapi kita lihat ayat yang ke-36 berkata demikian, pasal 1 ayat 36. Kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Tidak hanya untuk orang tuanya, sampai ke anak-anak, cucu dan generasi berikutnya. Kekristenan tidak boleh berhenti sampai hanya di orang tua, tapi kekristenan harus berlanjut sampai ke anak cucu kita. Tidak hanya kita orang tua yang mengalami, sampai ke generasi kita. Itu yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, jadilah orang-orang tua, ibu bapak yang mengikut Tuhan dengan segenap hati, penuh cintanya kepada Tuhan, lebih dari dirinya, lebih dari keluarga dan pekerjaannya, supaya tidak hanya diri kita yang mengalami janji Tuhan digenapkan, sampai ke anakku, ke cucuku. Karena orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati, dia akan mengajarkan itu kepada anak-anaknya. Ini yang pertama. Saudara-saudara, betapa orang tua perlu cinta Tuhan, bukan? Supaya bisa membawa anak dan cucunya untuk ikut cinta Tuhan. Supaya mengalami apa yang telah dijanjikan itu digenapkan dalam kehidupannya. Yang kedua yang dimiliki oleh Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Dalam Bilangan 14 ayat yang ke-29. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-29 berkata demikian. Bilangan 14 ya. Bilangan 14 ayat yang ke-29 berkata demikian. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasannya kamu ini tidak akan mengalami negeri yang dengan sumpah telah dijanjikan kepadamu ke atas Abraham, Ishak dan Yakub, akan kuberikan untuk kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Janji Tuhan itu tidak hanya untuk dua orang ini, tapi untuk semua orang Israel. Bukankah janji Tuhan juga buat kita semua hari ini? Saudara-saudara, tapi kenapa hanya untuk Yosua dan bin Nun, hanya untuk Kaleb saja? Karena ayat ini berkata, sementara di perjalanan, waktu tidak menemui air, mereka bersungut-sungut. Waktu tidak menemui roti, mereka mengomel. Pada waktu mereka tidak ketemu daging, mereka mengamuk. Pada waktu mereka jalan buntu, mereka melawan Musa. Tetapi dua orang ini, apapun terjadi, mereka mengucap syukur dalam segala hal. Kekristenan tidak hanya cukup mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena mengikut Tuhan dan cinta Tuhan itu bukan lalu otomatis jalan kita jadi mudah. Tidak. Ya, tidak otomatis orang yang cinta Tuhan itu lalu hidupnya kecukupan. Tidak. Tidak otomatis orang yang mengikut Tuhan dengan segenap hati jalannya lurus, tidak naik dan tidak turun. Tidak. Tidak. Bukan orang yang cinta Tuhan tidak bisa sakit. Oh, bisa. Bisa. Tapi firman Tuhan telah diberikan untuk kita pada hari ini lewat Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Pada waktu mereka mengalami itu di jalan, mereka mengucap syukur dalam segala hal. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan menghadapi virus corona. Saya yakin bagi saya dan saudara yang cinta Tuhan, virus itu tidak akan masuk dalam kehidupan kita. Yang percaya berkata, amin. Tapi dampak dari virus itu
terjadi kepada kita semua. Baik untuk sidang jemaat juga untuk hamba Tuhan. Saudara, kita semua akan mengalami gangguan perekonomian kita. Semua terganggu. Perekonomian di kota, di desa, semua terganggu. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita diberitahukan kepada Yosua oleh Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna, mengucap syukur dalam segala hal. Saudara-saudara, pada waktu pekerjaan sepi di musim virus corona melanda, ucapkan terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam segala hal. Sementara yang lain orang Israel mengomel. Katanya cinta Tuhan itu tercukupkan. Katanya ikut Tuhan itu tak kekurangan. Mereka mengomel. Mereka mengamuk. Mereka melawan Musa. Dan bahkan mereka pulang ingin ke Mesir kembali. Yosua dan Kaleb mengalami semua itu. Tetapi mereka tidak bersungut-sungut. Mereka mengucap syukur. Mereka tidak melawan Tuhan dan memberontak kepadanya. Saudara-saudara, waktu ada makanan, ucapkan terima kasih Tuhan. Waktu tidak menemukan makanan, kita tetap berkata terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, Yosua dan Kaleb tetap mengucap syukur. Inilah berkat yang Tuhan mau berikan untuk kita dalam menghadapi virus corona. Yang pertama, ikutlah Tuhan dengan segenap hatimu. Maka janji-janji Tuhan pasti akan digenapkan. Namun tidak cukup hanya langkah yang awal kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Alkitab memberitahukan ditambah dengan mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga membuat kita jadi ringan dan membuat Tuhan jadi senang. Saudara-saudara, dan yakinlah badai ini segera akan berlalu. Tidak akan lama. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan masih ingin memberi terobosan-terobosan. Saudara-saudara, kepada orang yang mengasihi akan Tuhan. Puji Tuhan, Yosua dan Kaleb tidak hanya mengucap syukur, tapi tidak kendor dalam pengiringannya kepada Tuhan. Hari-hari ini memang karena gereja tidak dibuka, maka banyak orang Kristen tidak lagi berbakti kepada Tuhan. Tentu tidak bisa semua ikut acara ibadah online. Karena banyak hal, karena tidak punya fasilitas untuk melihat acara seperti ini. Saudara-saudara, sehingga sudah 3 minggu mereka tidak ke gereja. Betapa kosong dan betapa kering rohaninya. Dan itu berbahaya. Oleh sebab itu kita gereja mesti terus memberitakan kabar gembira ini. Nah, apa pesan mereka di waktu mereka sudah tua? Apa pesan mereka berdua pada waktu mereka sudah mencapai usia ke 110 tahun? 25 tahun mereka keluar dari Mesir. 40 tahun mereka di perjalanan di padang gurun. Dan mereka sudah menyeberang Yordan di tanah Kanaan sudah 45 tahun. Sekarang Yosua umur 110 tahun dan hampir mati. Ada pesan dari orang tua kepada generasi berikutnya. Dan juga buat kita. Kita membaca itu di dalam Yosua 24. Ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15 berkata demikian. Jika kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Berhala-berhala kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau berhala-berhala orang Amori yang tanahnya sedang kamu duduki sekarang ini. Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan jua. Ini pesan orang tua yang namanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefuna. Dia berkata apa? Aku dan keluargaku mau tetap cinta sama Tuhan. Kenapa? Karena sudah ngalami. Haleluya. Sudah merasakan. Sudah menikmati. Saudaraku, nah ini menjadi teladan untuk generasi berikutnya. Ini menjadi contoh untuk generasi seterusnya. Seharusnya ibu bapak sidang jemaat pun seperti ini. Semakin umur, semakin memberi contoh kepada anak yang masih generasi berikut. Sebab itu yang tua-tua jangan tidak setia, rugi. Karena usia kita akan segera habis dan kita akan tutup mata. Biarlah usia kita yang sudah tua, kita mau berkata kepada generasi berikut, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan jua. Supaya tidak hanya aku yang mengalami janji Tuhan tersebut,
tapi anakku dan cucuku, sehingga dahsyat janjinya buat kita bersama-sama. Saudara-saudara, kita mesti tidak boleh lupa, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia, semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Sebab itu tugas saya dan tugas ibu bapak, yuk kita mau mengasihi Tuhan. Yang setuju pasti berkata amin. Karena semua yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Sebab itu kita hadapi virus corona ini dengan bersukacita. Karena aku tidak sendirian. Ada Tuhan di pihakku. Ada Tuhan di pihakmu yang berjanji diberkati waktu engkau keluar rumah, diberkati waktu engkau masuk rumah. Diberkatilah bendangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah keluarga kita masing-masing. Nah, pada waktu orang tua ini memberi pesan demikian, ada sesuatu yang luar biasa. Orang Israel waktu mendengar itu, mereka menyambutnya dengan penuh antusias. Kita baca ayat yang terakhir, ayat 16. Yosua 24 ini, ayat yang ke-16 sampai 18 berkata demikian. Ayat 16, lalu orang Israel menjawab. Waktu telah mendengar kata Yosua di usia tua tentang itu, lalu orang Israel menjawab, jauhlah dari kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada berhala-berhala. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita, nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita di perjalanan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. 18, Tuhan menghalau semua bangsa musuh orang Israel, yaitu orang Amori, penduduk tanah Kanaan dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan, sambutan orang Israel terhadap pesan yang disampaikan Yosua di usia tua, berkata, kami pun mau cinta Tuhan. Kami pun mau cinta Tuhan. Mulai dari yang tua-tua, dari pendeta, dari pelayan Tuhan, dari semua hamba-hamba Tuhan. Di umur kita yang bertambah, kita mau memesankan pesan rohani kepada generasi berikut. Aku dan keluargaku mau tetap cinta Tuhan. Dan jemaat dan generasi berikut mendengar itu, mereka berkata, kami pun mau cinta Tuhan. Karena Tuhan telah menuntun kami. Karena Tuhan telah mengadakan banyak mujizat terhadap nenek moyang kami. Dan Tuhan telah melindungi kami. Dan perjalanan berikut janjinya digenapkan buat kita. Luar biasa. Kiranya lewat renungan singkat firman Tuhan pada hari ini memberkati sidang jemaat. Jangan takut dengan corona. Tetapi kita mau menghadapi bersama dengan Tuhan yang berjanji. Dan janjinya tak pernah diingkari. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan ini, ajaib kau Yesus. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Nyanyi lagi dari depan. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang
kasih Tuhan. Saudara-saudara, kami akan berdoa. Yakinlah, bagi saudara yang belum mengalami janji Tuhan digenapkan, hari ini dan besok janji itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Diberkatilah engkau di kota dan diberkati waktu engkau di desa. Haleluya. Diberkati waktu engkau keluar dan masuk dalam rumah. Amin. Diberkatilah pekerjaan tanganmu dan diberkatilah keluargamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kabar sukacita yang dari negeri yang jauh ini Terima kasih. memberikan kami sukacita yang besar dalam kami menghadapi kehidupan yang tidak mudah di dunia ini. Syukur firman-Mu membekali kami lagi hari ini, supaya janji Tuhan tidak hanya untuk orang lain, tapi juga buat kami semua yang hari ini hadir dan yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan, beri kekuatan ya Roh Kudus untuk kami mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Kalau hari-hari ini ekonomi kami terganggu, kami yakinkan ya Tuhan bahwa Tuhan tak tinggalkan kami. Amin. Ada waktunya kami menabur, dan saat inilah kami waktunya menabur. Menabur dan menabur dengan linangan air mata. Ada waktunya kami menuai. Tapi hari-hari ini Tuhan izinkan kami menabur, saudara-saudara. Dan kami yakin Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Apa yang telah kami dengar, Roh Kudus tanam di hati kami dan terus sempurnakan sampai kami menikmati semuanya. Haleluya. Kami mau pulang ya Tuhan. Mari sidang jemaat kita berdiri dan kami akan mengangkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang hilang pengharapan sudah diberi pengharapan baru, yang dalam kesukaran Tuhan akan memberi kemudahan. Dengan berkat Tuhan menyertai dan menyusul kita semua. Tangan-tangan yang memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan, yang mengembalikan persepuluhan Tuhan punya, terimalah ya Tuhan. Dan sesuai dengan janji-Mu, Tuhan menggenapkan buat kami semua. Terima kasih Bapak. Kami pulang dengan disertai Tuhan. Kami pulang dengan diberkati Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa. Semua kita yang percaya berkata, amin.